di Lembang. Ini pintu Lembang ini. Sehat. Pagi hari ini kita kursus pengantin ya. Saya bersama di samping saya ini ada penyuluh KUA Narmada, Ustadz Usman Effendi. Ya. Ustadz Usman ini dari Narmada beliau ini. Ya. Dari daerah Pakuan. Nanti kalau Pakuan bisa main-main ya. Rizky Hidayah. Rizky umurnya berapa sekarang? 22. Umur ideal untuk menikah. Di atas 19 tahun. Niat menikah dulu apa ini Rizky? Harus tahu dulu niat menikah. Belum tahu? Niat menikah untuk mendapatkan ridho Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menjalankan sunnah baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi menikah itu adalah sunnah. Jadi semua nabi itu menikah. Mereka berketurunan. Jadi nabi itu, saya juga nabi. Saya juga seperti manusia menikah, hidup, makan, taruh di sana. Itulah nabi. Maka yang mengaku menjadi umat baginda Rasul harus menikah, gak boleh membujang, ya, gak boleh membujang. Kasihan nanti tidak ada keturunan. Sekaya apapun kita kalau tidak ada keturunan, hampa, ya kan? Waktu Tuhan tidak ada yang ngurus, gitu ya, rezeki ya. Mudah-mudahan pernikahan ini bisa menjadi rezeki, ya, rezeki dan petunjuk. Namanya rezeki hidayat kan? Iya. Bisa jadi rezeki, bisa menjadi petunjuk bagi rezeki keluarga. Luruskan niat dulu, niat menikah. Karena kalau menikah karena kecantikan seseorang, suatu saat kecantikan istrimu udah, ya kan? Yang tubuhnya bagus, besok hamil nambah berat kan? Nah, semakin tua punya anak 5 sampai 7, semua kendor kan? Uban, melar, ya kan? Ya, ini mohon maaf ini pasti terjadi. Cinta itu sebatas fisik, sebatas fisik. Tapi menjadikan orang itu bertahan pernikahannya seumur hidup adalah rahmah, kasih sayang. Apa itu kasih sayang? Kita berpikir bahwa dengan kehadiran istri saya, ya kan, saya berjuang bersama. Adanya rumah ini, kami berjuang bersama. Saya bisa beli sawah, kebun, bisa beli mobil, bisa berhaji, karena juga dukungan perjuangan istri. Kasihan, kalau bahasa ini itu kasihan kita terlantarkan. Itu namanya rahmah. Makanya pernikahan itu dilandasi dengan mawaddatan warahmah, cinta dan kasih sayang. Ya, jaga nanti istrinya ya. Jaga, bukan menjaga seperti menjaga binatang, bukan. Jaga imannya. Ya kan calon istrinya ini kan mu'allaf. Iya. Kemarin namanya ini sudah kita masukkan Islam kemarin ya. Ninyoman Yuliantini menjadi muslimahnya Rizkia Nastika Yuliantini. Rizkia. Ini ngambil dari mirip-mirip namanya. Ini Rizki Istika. Apa itu Nastika? Ini bahasa Ajam ya, bahasa luar Arab. Nastika. Nastika.
Nusika. Nah, Nusuki. Kalau Nusuki ya beda dengan Nastika. Yulianti, Yuli. Harusnya lahir di bulan Juli ya. Tapi Maret ya. namanya orang Yuli ya. Pasti lahirnya di bulan Juli gitu. Tapi ini lahirnya di bulan Maret. Jangan-jangan di bulan Juli ini ada apa? Ada pestanya ya. Baik, ya saya senang, bahagia Rizky sudah masuk Islam. Ada keluarga baru saya. Ada keluarga baru kami. Kami Muslim, ini keluarga baru kami yang Hindu masuk Islam. Tetapi dalam prinsipnya Islam itu lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau kita paksa orang itu, kamu harus masuk agama ini. Kalau enggak, saya akan bunuh. Itu nggak boleh. La ikroha fiddin. Jadi harus di zaman Nabi itu sudah siap bertetangga. Muslim dengan Kristen, Muslim dengan dulu Yahudi. Mohon maaf ya. Karena dulu kan masih ini bagus ya, kayak pemahaman keagamaan. Rizkia hari ini sudah menjadi Muslim. Upayakan ya, besok berjilbab. Ya. Tetapi yang pertama dulu jilbabkan hatinya. Ya. Buat apa nanti jilbab, tapi hatinya masih dengki, masih sombong, angkuh, itu penyakit hati. Tetapi tetap itu upayakan jilbab. Hati juga harus dijaga, aurat juga harus dijaga. Gitu ya, Rizkia. Rizkia, ingat, Islam itu agama yang mudah. Bukan agama yang murah. Islam itu agama yang mudah. Mudah dipahami, mudah cara pelaksanaannya. Contoh, misalnya sholat. Rizkia itu wajib menjalankan sholat sejak kemarin masuk Islam. Kemarin saya Islamkan kantor. Kalau tidak salah, hari kemarin ya? Hari Senin ya? Iya, hari Senin. Disitulah mulai Rizkia mulai sholat. Karena sholat itu adalah yang paling pertama kali ditanya nanti pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama yang paling ditanya nanti pada hari kiamat itu adalah sholat. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya bagus, dia beruntung, sukses. Wa in naqasat faqad khaba wa khasara. Kalau kurang, compang-camping, sudah sholat, sudah tidak, maka rugi. Ingat, bukan zakat, bukan puasa, bukan sedekah yang pertama kali ditanya, tapi sholat. Gimana Pak Ustadz? Sholatnya berat. Belajar. Tetapi kalau itulah pentingnya calon suami ya, ajarkan dia. Apalagi nanti menjadi suami. Suami beneran nih besok nih ya. Saya jadwalkan hari Senin loh, wali hakim saya loh, walinya besok. Saya menikahkan. Senin jam 10. Tanggung jawabmu di pundak. Sudah ada. Ada tradisi kita waktu akad nikah, pegang tangan, erat. Wali saya besok. Saudara Rizky Hidayat, saya nikahkan, oh ini, tapi jangan diterima dulu ya, nanti kejadian ini, sudah ada saksi. Saya nikahkan kamu dengan saudari Rizky Nastika Yulianti dengan mas kawin, berapa gram? 3 gram emas utang. Oh tunai, nah tunai, baik. Langsung Rizky nerima. Saya terima nikahnya Rizkia Nastika Yulianti dengan mahar tersebut dibayar tunai atau dengan mas kawin 3 gram emas dibayar tunai. Berat sudah. Itu sudah simbol. Saya serahkan ini loh Rizkia, jaga dengan baik.
Ini loh rizkia, didik dengan baik. Ini loh rizkia, harus diperlakukan dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jangan kasar. Jangan kasar. Jangan ada kata-kata kotor pada istri. Karena istri itu kalau dikerasin dia patah. Dia dibuat dari tulang rusuk. Istri itu tulang rusuk. Nih. Dijaga dengan tangan kiri dan tangan kanan. Dijaga. Jaga sholatnya, jaga nafkahnya, kasih nafkah lahir dan mati. Rizkia, sholat ya. Sudah mulai sholat? Alhamdulillah. Gimana Pak Ustadz belum hafal Fatihah? Hafal Fatihah dari sekarang. Ayatnya, doa iftitahnya, doa ketika ruku, doa ketika sujud, doa ketika tahiyat. Berat Ustaz, ngajinya aja belum bisa. Islam itu agama mudah. Kalau tidak bisa baca Fatihah, ganti Fatihah itu dengan ayat yang dihafal. Nggak hafal juga ayat yang sama 7 ayat dengan sesama jumlahnya dengan Fatihah. Ganti dia dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nggak bisa juga Ustadz, syahadat aja kemarin terbata-bata. Misalnya diam seukuran bacaan Fatihah, diam dalam berdirimu ukuran bacaan Fatihah. Mudah nggak Rizkia? Iya. Tapi jangan diam terus, udah 10 tahun diam macam-macam berdiri. Disitulah kewajibannya suami, ajarin cara sholat. Gimana caranya? Ya mulai dari Iqra. Punya target harus menghafal, nggak punya target. Setahun, 2 tahun. Orang cara sholat yang benar aja, walaupun kita yang muslim ini butuh bertahun-tahun. Bagaimana memahami makna sholat, arti dari bacaan sholat, arti dari kekhusyuan dalam sholat, gitu ya. Jangan merasa terbebani Rizkia ya. Nah, Rizkia, ini sudah ada di pernyataan memeluk agama Islam. Tinggal saling memahami hak dan kewajiban. Kewajibannya apa? Rizki? Nafkah. Nafkah apa? Semuanya. Lahir dulu baru batin. Iya. Sudah ada rumah? Alhamdulillah. Sudah punya pekerjaan? Berapa penghasilan 1 bulan? 1,4. Berarti 1,4 ini serah semua ke istri. Gitu ya. Biasanya kantong kita full, sekarang serah dia. Nah, bila perlu dengan ATM-nya. Semua dari kemarin kan ada bikin tabungan. Oh, alhamdulillah. Ini pentingnya menikah dewasa. Kalau masih nikah umur 15 itu ya masih minta-minta sama orang tua, jadi beban orang tua, jadi beban orang lain. Makanya Islam itu jangan menjadi beban orang lain. Mengajarkan ya. Bagus. Nanti rizkinya ditambah oleh Allah. Karena penghasilan 1,4. Besok bisa menjadi 5,4. Bisa menjadi 10,4. Yang penting dibarengi dengan ibadah. Ya, ikhtiar, jangan tidur. Jangan malas, terutama jangan tidur setelah subuh. Nah, setelah subuh itu ya sudahlah. Kalau kita mau baca Quran, terus persiapan untuk berangkat ke kerja. Jadi harus semangat. Apapun menuntut ilmu itu juga harus semangat. Ya, nah, itu
kita ingat dalam syair itu, la tanalul ilma illa bisittatin. Kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'umbika al-majmu'iha bibayanin. Saya akan menerangkan kepada engkau rangkumannya, jumlahnya dengan keterangan. Kain harus cerdas, wahirsin harus ada ini ya, semangat ya, wastibarin sabar, terus wabulughatin, orang nuntut ilmu itu harus punya biaya, terus apa juga wabulughatin, wa irsyadi ustadzin, ada petunjuk ustadz. Kalau nggak ada petunjuk ustadz nanti gurunya setan. Nah, waktu li zamanin, dan menuntut ilmu itu butuh waktu panjang, minal mahdi ilal lahdi, sejak lahir sampai kita masuk ke liang. Itu kata Sayyidina Ali dalam kitab Ta'limul Ta'lim. Begitu juga harus semangat dalam mencari rizki. Al-himmatu tahdimul jibal, kata orang bijak. Keinginan kuat, himmah, itu bisa meluluh lantakkan gunung yang kokoh. Wah, hancur itu gunung. Ya, artinya semangat itu semua bisa dengan semangat kita bekerja. Ya, bekerja. Ya, kalau datang waktunya sholat. Ini barokahnya ini nanti di sholat. Rezekinya itu barokahnya itu di sholat, di ibadah, taat puasa. Kejar harta tapi nggak ibadah, nanti nggak berkah. Emang dapat, cuma nggak barokah, cepat habis. Nah, gitu ya. Nah, bisa dipahami kan? Nah, itu. Nah, nafkah lahir, nafkah batin, pergauli dengan cara yang bagus. Subhanallah, orang menikah itu luar biasa. Nikmat surga itu sebagian diturunkan kepada manusia yang menikah. Bahagia kan kalau menikah? Bahagia. Ibadahnya dihitung 24 jam. Sebaliknya dosanya juga akan dihitung 24 jam. Dia akan dihitung menjadi ibadah 24 jam. Kalau dia bagus sama istrinya. Ucapannya bagus, tidak mencederai hati istri. Menjadi ibadah pahala. Senyum di hadapan istri akan menjadi pahala. Memperlakukan dengan baik akan menjadi pahala. Menuntun untuk ngaji, sholat akan menjadi pahala. Semua akan dihitung menjadi pahala. 24 jam beribadah. Tidur bersama menjadi pahala. Ya, sudah dapat nikmat, dapat pahala. Subhanallah. Tapi dosanya akan dihitung 24 jam nanti. Kalau bertelatarkan istri, tidak membimbing istri, memukul istri, kekerasan fisik dan psikis kepada istri. Ada kekerasan fisik, ya kan? Ada kekerasan fisik, mukul, main tangan, ringan tangan, itu rezeki ya. Ada kekerasan psikis, contoh, istri didiamkan berhari-hari. Istri kan udah apa itu kalau bahasa kerennya sekarang itu? Iya. Atau salting, dia bisa salting ya, salah tingkah, didiamkan sama suaminya. Dia diajak ngomong, akhirnya pulang. Orang sudah masuk Islam, oh kok Islam begini ya? Nah, jadi kesan ke orang itu Islam itu kasar begitu. Padahal itu adalah oknum dari pemeluk agama Islam. Bukan Islam. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat. Menjadi dosa nanti. Diamin istri, nafkah lahir batin nggak dikasih, mukul, nendang, ya. Itu menjadi dosa 24 jam. Tergantung pilih. Mau dosa 24 jam atau pahala 24 jam. Anda kan sudah dewasa, sudah di atas 19 tahun. Luar biasa. Ya, enggak saya mau panjang-panjang ke terakhir ya, ke ini kepada mempelai perempuan. Ninyoman Julantini, walaupun kamu sudah masuk Islam, dari Hindu ke Islam, tetap
ibumu adalah ibumu, bapakmu adalah bapak. Hargai mereka. Jangan dengan dasar saya sudah masuk Islam, ini udah non Muslim, saya tidak akui lagi. Jangan sekali-kali begitu. Bisa jadi itu termasuk bagian dari durhaka, walaupun sudah beda agama. Tetap perlakukan dengan cara yang baik. Malah sekarang tunjukkan baktimu. Siapa tahu dengan cara-caramu yang bagus, cara-caramu yang baik, santun, bisa menjadikan orang tertarik kepada Islam. Bisa memperbaiki citra Islam yang buruk, yang sedikit-sedikit pedang. Oh kan? Ini pedang, sedikit-sedikit pedang, ya kan? Sedikit-sedikit mau nebas. Nah, Islam itu agama damai, ya. Baik sama mereka. Si dia juga baik sama mereka. Baik sama mertuamu. Jangan berharap anaknya saja, ya. Saya hanya cinta sama anak saja, tapi tidak sayang sama ibu dan bapaknya. Jangan. Jadi menikah itu menggabungkan dua insan dan juga menggabungkan dua keluarga besar. Ya, begitu ya, bantu. Karena sekarang sudah dekat dengan ibu bapaknya dari calon suamimu kan. Baik, masakkan nasi. Kalau ada makanan, kalau sebiji, ya makan itu 1 biji. Terus satu plastik dan ukurannya itu kecil, utamakan orang tua. Kalau 2, kasih orang tua 1, kita 1. Kalau sepotong, sama-sama sepotong lagi, utamakan orang tua. Ya. Bila perlu sekarang berhitung, berdua. Cara memberi orang tua mempelai perempuan, ya kan, mertuamu, ya, rezeki mertuamu, kasih lewat istri, ya kan, silang dia. Kamu ingin ngasih ke mertua lewat anaknya. Kamu mau ngasih sama bapak ibunya Rizky, terbalik, mau ngasih, ya, sama ibunya Rizky, ya, ibunya Rizky, mau ngasih ke ibunya Rizky. Bukan Rizky langsung ngasih ke ibu bapaknya, tapi Rizky yang ngasih. Sebaliknya, mau ngasih ke siapa? Ke mertua, ya kan? Mertua, ibu bapaknya Rizky, melalui jalur Rizky. Silang. Akhirnya ada kesan bahwa menantu saya bagus, baik, alhamdulillah. Rizky padahal niatnya mau ngasih ibu bapak kan? Udah ngasih aja lewat Rizky, ya. Nanti ada kesan menantu saya bagus. Bukan ingin pamer, tetapi ingin menunjukkan bahwa anak dan menantunya bagus. Begitu ya. Nah, ingat, layani suami ya. Istri yang solehah itu idza nazarta ilaiha sarotka. Kalau dipandang menunjukkan, kalau engkau memandangnya menyejukkan hati, menyenangkan. Wa in amartaha ata'atka. Jika engkau memerintahkan istri, maka dia taat. Wa in ghibta an hafizatka fi malika wa nafsika. Kalau ditinggalkan, dia bisa menjaga kehormatan diri dan harta suami. Kalian ini semua pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Suami pemimpin di rumah tangga, pemimpin istri dan anak. Istri memimpin di dalam rumahnya. Kalau suami nggak ada, yang ngurus rumah, ngurus anak-anak, didik ya, sekolah. Nah, begitu ya. Nah, ini sudah lengkap berkasnya. Kursus pengantin itu penting. Kalau misalnya tadi sudah di atas ya di kursus ya, alhamdulillah. Ibarat mau mengemudi
mobil, kalau nggak tahu cara hidupkan mobil, cara ngerem, ngegas, jalurnya bisa nabrak. Ya, begitu juga dalam pernikahan. Kalau nggak paham hak dan kewajiban, maka dia tidak tahu arah. Ini mau dibawa kemana kapal ini? Kapal ini akan selamat sampai tujuan tergantung nahkodanya. Nahkodanya adalah sang suami. Penumpangnya adalah istri dan anak-anak. Bisa dipahami? Oke. Jangan terlalu panjang, nanti terlalu banyak pikiran. Jadi tidak senang ya. Menikah itu bahagia ya. Bahagia, semoga sakinah, mawaddah, warahmah, tenang, bahagia, di dalamnya ada cinta dan kasih sayang. Ya, silakan berkasnya sudah disiapkan dengan baik. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas? Sore? Wadah? Sudah jelas ya? Oke, itu saja Pak Penyuluh. Terima kasih Pak Salwa. Tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan juga jadi amanat besar apa yang disampaikan tadi. Supaya apa yang menjadi ungkapan anak-anak muda sekarang menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, tetapi hanya bisa diungkapkan bagi lisan, tapi praktiknya yang sulit. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan melalui pemaparan pembinaan di kantor urusan agama dan ada untuk calon pengantin saudara Tia, Bunda rezeki hidayat dengan Anda, Istia Nastika Yuliani. Kembali kaitan anak tadi menjaga kita Istia Nastika kita keluarga, terutama Bunda, terutama calon suami yang ada sikap-sikap yang tentunya menyakiti perasaan. Hati-hati, demikian lebih banyak Pak Guru ya. Nasihat kami doakan dari semoga proses pernikahan nanti beliau yang jadi walinya ini beliau jadi orang tua dalam proses akad nikahnya. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Hati-hati ya. Kalau orang lama itu kalau belum nikah itu diam-diam di rumah. Nah, takutnya diam-diam di rumah. Kumpulkan tenaga. Baik, itu ya, habis kursus pengantin. Jadi orang yang itu Rasulullah mengatakan, idza tazawwajal 'abdu, apabila seorang hamba menikah, faqad istakmala nisbah, maka sudah menyempurnakan sebahagian agamanya. Falyattaqillah fin nisbil baqi, maka bertakwalah kepada Allah pada setengah yang tersisa. Artinya orang yang sudah menikah itu
dia sudah menyempurnakan sebagian agamanya dan sebagian yang lain harus dijaga dengan ibadah, dengan puasa, zakat, melakukan kebaikan, bersedekah dan seterusnya. Itu untuk menjaga, ya, bertakwalah kepada sebahagian yang lain, takut pada sebahagian yang lain tersisa. Itu maksudnya jaga dengan ibadah. Dan terakhir, Rasulullah mengatakan, man razaqahullahu imra'atan salihatan. Siapa saja yang diberikan rizki oleh Allah berupa istri yang salihah, istri yang bagus, istri yang baik, faqad a'anahu, maka semuanya Allah sudah menolong dia ala syafri dinihi, atas sebahagian agamanya. Fal yattaqillah fi syatril baqi, maka bertakwalah kepada Allah pada sisa yang tersisa. Artinya Allah memberikan kita rizki berupa istri yang soleh, juga suami yang soleh. Allah akan memberikan kita, ya, pertolongan berupa agama kita, sebagian agama kita sudah terjaga, maka sisa dari sebagian itu adalah kita isi dengan kebaikan, ketaatan, berlaku baik kepada istri, kepada anak-anak, berlaku baik kepada tetangga, ya, kepada semua orang, kepada binatang. Kita juga ada cara-caranya supaya tidak menyakiti. Kita tidak tahu asbab mana yang memasukkan kita ke dalam surga, asbab yang mana juga yang memasukkan kita ke dalam neraka jahanam. Selamat bagi orang yang sudah menikah, rawat terus pernikahannya, ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena pernikahan itu ibarat taman, di dalam taman itu ada bunga. Kalau bunganya tidak pernah disiram, maka bunganya akan layu, bahkan juga mati. Tetapi kalau bunganya selalu dirawat, ketika berbunga, ya, bunganya, ya, mengeluarkan bau yang harum, merekah, selalu disiram, maka akan menjadi bahagia. Itu juga, ya, sebagai contoh dalam keluarga. Kalau keluarga itu, ya, tidak pernah dirawat kemesraannya, kebahagiaannya bersama istri dan anak, maka keluarga itu akan tidak pernah diurus, nafkah lahir batinnya nggak pernah diberikan, kasar kepada istri, maka rumah tangga itu akan rusak. Sebaliknya kalau rumah tangga itu dijaga dengan baik, ya, rumah tangga itu dirawat dengan baik, istri diberikan nafkah, lahir anak-anak diberikan hak-hak pendidikannya, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu, ya, keluarga yang tenang. Bukan yang disebut istri saja, itu sakinah mawaddah warahmah. Jadi sakinah itu, ya, baik. Itu yang bisa saya sampaikan, ya, pada lab pagi hari ini. Karena setiap pengantin harus dikursus, setiap pengantin harus dibina, setiap pengantin harus diberikan arahan agama supaya mereka tahu cara menjalankan, ya, roda atau bahtera rumah tangganya dengan baik. Ya, ibarat orang nyopir, ya, harus ditahu cara nyopir yang bagus, ya, cara menaikkan penumpang, cara menurunkan penumpang, cara menghidupkan mobil, cara gas mobil, cara ngerem mobil, dan jalurnya juga harus diajarkan supaya tidak tabrakan. Ya, seperti itu, ya, pernikahan. Sehat selalu untuk kita semua yang sudah menikah, semoga sakinah. Yang belum menikah, lekas mendapatkan jodoh. Ya, sholat, minta kepada Allah, istikharah. Kalau ada punya jodoh, ya, kalau ada pacarnya, ya,
minta kepada Allah. Ya Allah, jika ini yang terbaik, segerakan ya Allah. Jika ini tidak baik, jauhkan ya Allah. Minta kepada Allah dalam sholat istikharah. Maka nanti Allah akan cepatkan proses pernikahannya jika pasang calonnya itu baik. Tapi jika itu buruk, maka Allah akan jauhkan dengan segera bahwa itu bukan yang terbaik untuk dia di dalam mengarungi kehidupan bahkan rumah tangga. Semoga ya, jangan terlalu cepat menikah. Umur minimal 19 tahun bagi laki dan perempuan. Umur ideal itu di atas 19 tahun. 25 tahun itu sudah ideal. Sudah selesai sekolahnya, selesai pendidikan, selesai ya menyiapkan segalanya, bahkan juga sudah punya pekerjaan dengan usia matang. Sebaliknya nanti kalau di bawah usia 19 tahun ya bisa saja rahimnya belum kuat, maka akan melahirkan anak-anak yang stunting, anak-anak yang kurang normal. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan ya. Yang sekolah, ayo tetap sekolah. Yang sedang belajar, ayo belajar dulu. Yang sedang kuliah, kuliah dulu. Yang sudah mapan, ya, yang sudah punya pekerjaan, ayo disegerakan. Ya, jangan ditunda-tunda karena menikah itu adalah ibadah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.